Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eva Novitasari, NIM 112141. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan makul hadis ahwal syahsiyah dengan tema tujuan dan hikmah praktik poligami Rasulullah dan dihubungkan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 3. Yang pertama adalah tujuan poligami Rasulullah. Kenapa Rasulullah melakukan poligami? Nah, di sini Nabi Muhammad SAW beliau merupakan suri tauladan yang terbaik untuk umat manusia, sehingga apapun yang dilakukan beliau maka itu merupakan menjadi contoh untuk umat manusia. Nah, dalam hal ini poligami, beliau tidak menikahi wanita yang masih gadis, padahal beliau itu mampu untuk melakukannya. Nah, dalam sejarahnya beliau hanya menikahi satu wanita yang masih gadis, yaitu Aisyah, dan istri-istri yang lainnya merupakan statusnya janda sebelum Rasulullah menikahinya. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk memuliakan perempuan. Nah, setiap pernikahan Rasulullah itu memiliki tujuan yang mulia. Salah satunya yaitu memuliakan atau mengangkat derajat perempuan yang dinikahinya. Karena seluruh perempuan yang dinikahi Nabi kecuali Aisyah merupakan janda parubaya dan memiliki banyak anak. Itulah mengapa Rasulullah itu menikahi istri-istrinya yang janda itu, karena tujuannya untuk memuliakan mereka. Kemudian yang kedua adalah untuk menundukkan hati kabilah-kabilah besar agar memeluk Islam. Nah, seperti pernikahan beliau dengan Sofiyah binti Huyai. Kemudian karena pernikahan inilah segolongan orang Yahudi masuk ke dalam Islam. Begitu pula dengan pernikahannya beliau dengan Zainab binti Jisi yang menjadikan kabilah dari Zainab ini masuk ke dalam Islam. Selain itu, dari pernikahannya beliau dengan anak Abu Bakar dan Umar, yakni Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhum, sehingga hubungan beliau semakin dekat dengan dua sahabatnya ini, layaknya menteri-menteri beliau. Nah, jadi Allah itu memerintahkan beliau Nabi Muhammad SAW menikahi banyak wanita akan memiliki banyak hikmahnya dan pelajaran yang sangat banyak. Baik hikmah itu bisa kita ketahui ataupun hanya Allah yang simpan ilmunya saja, dan hal ini termasuk kekhususan untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah hikmah poligami Rasulullah. Yang pertama, hikmah dari adanya poligaminya Rasulullah yaitu hikmah pendidikan. Nah, tujuan pokok Nabi adalah menjadikan para istri sebagai pengajar dan pendidik masalah keagamaan, khususnya untuk para perempuan yang ingin bertanya mengenai tentang syariat Allah, ya. Mereka bertugas untuk mengajarkan syariat Allah kepada para wanita yang juga dibebani kewajiban hukum sebagaimana laki-laki. Nah, sebagian wanita di antara mereka malu untuk bertanya kepada Nabi perihal hukum syariat berkaitan dengan kewanitaan, misalnya haid, nifas, junub, perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, bukan tanpa alasan, para wanita ini malu untuk bertanya kepada Nabi karena terkadang jawabannya berkenaan dengan hal yang intim. Kemudian demikian pula Nabi Muhammad memiliki sifat pemalu,
Nah, sebagaimana keterangan di beberapa literatur, beliau sangat pemalu melebihi diamnya perawan. Ketika ditanya permasalahan hukum wanita, Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan dengan terang dan lugas. Terkadang Nabi menjawabnya dengan sindiran yang kebanyakan tidak banyak dipahami oleh penanya. Salah satu contohnya misalnya kejadian di mana Aisyah menceritakan suatu ketika ada seorang wanita dari kaum Ansor bertanya kepada Nabi tentang tata cara bersuci dari haid. Nabi menjelaskan bagaimana tata caranya dengan menjawab, ambillah sepotong kapas dan gunakan untuk menyucikannya. Karena hal ini masih membingungkan si wanita, maka wanita tersebut bertanya lagi kepada Nabi, bagaimana cara aku menggunakannya? Nabi hanya menjawab, ya bersucilah menggunakan sepotong kapas. Belum puas dengan jawaban Nabi, sang wanita bertanya kembali, ya Rasulullah, bagaimana cara aku menggunakannya? Kesekian kalinya Nabi menjawab, Masya Allah, gunakan kapas untuk menyucikannya. Aisyah melihat kejadian tersebut, menarik tangan sang wanita tadi dan mengajarkan tata cara yang dimaksudkan Nabi. Maka baru mengertilah sang wanita tadi. Dan di beberapa kesempatan, istri Nabi seperti Aisyah menjadi salah satu tempat bertanya tentang hukum agama, semisal haid, nifas, junub, dan hukum lainnya. Nah, para istri Nabi menjadi pendidik sejati. Dari merekalah para wanita Arab waktu itu bisa mengerti dan memahami agama. Kemudian telah diketahui bersama bahwa sunnah Nabi bukan hanya perkataan Nabi saja, melainkan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Maka siapa lagi yang bisa memiliki peran besar terhadap informasi kehidupan keseharian Rasul, terutama ketika beliau di dalam rumah? Ya tentunya adalah para ummahatul mukminin. Kemudian yang kedua adalah hikmah ketetapan syariat. Salah satu kebiasaan Arab jahiliyah pada masanya adalah mengadopsi anak. Menurut ajaran nenek moyang mereka, pengadopsian tersebut mengakibatkan hak-hak anak sama dengan anak kandung, seperti harta warisan, talak, perkawinan, kemahroman. Nah, salah satu hikmah poligami Nabi adalah membatalkan hal yang menjadi kebiasaan Arab tadi. Nah, ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau kan sebelumnya mengangkat Zaid bin Harizah sebagai anak. Nah, kemudian masyarakat jahiliyah pada saat itu menyebutnya Zaid bin Muhammad. Akan tetapi Nabi menegaskan dalam riwayat Bukhari Muslim, engkau Zaid bin Harisah bin Syahrahil kayak gitu ya, bukan bin Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengawinkan Zaid kepada Zainab yang tidak lain putri pamannya. Akan tetapi durasi perkawinan mereka tidak lama. Setelah mereka talak, Nabi diperintahkan Allah untuk mengawini Zainab. Nah, kejadian inilah yang menjadi buah pembicaraan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Nah, dikarenakan mengawini istri anaknya, yaitu mantan istrinya Zaid. Perkawinan Nabi tersebut menjadi bantahan terhadap ajaran agama nenek moyang masyarakat jahiliyah yang menyamakan hukum anak angkat dengan anak kandung. Itu merupakan hikmah ketetapan syariat. Berikutnya adalah hikmah sosial. Nabi Muhammad SAW memperistri dua putri sahabatnya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar. Selain itu juga Nabi menikahi beberapa keturunan Quraisy agar mempererat ikatan kekabilahan dan memperkuatnya. Nabi Muhammad tidak pernah memberikan penghargaan selama hidupnya yang lebih besar dari menjadikan putri Abu Bakar dan Umar sebagai istrinya. Tentunya hubungan kemertuaan dan kekerabatan ini memiliki implikasi besar terhadap perjuangan Islam.
Senada dengan membangun relasi kekerabatan terhadap Abu Bakar dan Umar, Nabi juga memuliakan Utsman dan Ali dengan cara menikahkan keduanya dengan putri Nabi. Yang berikutnya adalah hikmah politik. Perkawinan Nabi Muhammad dengan sebagian istrinya merupakan upaya untuk pelunakan hati mereka untuk masuk Islam dan menyatukan kabilah di kawasan. Karena jika dari salah satu kabilah menikahi perempuan kabilah lain, maka akan membangun relasi kekerabatan yang membuatnya berada di bawah pengawasan dan perlindungan dua kabilah sekaligus. Nah, Juwariyah adalah putri Haris bin Abi Dziror, kepala suku Mustalik, yang kebetulan menjadi tahanan perang bersama kabilah dan keluarganya. Maka semua tawanan perang bersama suku Mustalik berada di bawah kendali Rasulullah. Rasul kemudian memerintahkan sahabat untuk berbuat baik dan lemah lembut terhadap tawanan perang tersebut. Kemudian Juwariyah berkeinginan untuk membebaskan diri dengan menyerahkan tebusan uang. Akan tetapi Nabi menawarkan pengembalian uang tebusan tersebut dan berkehendak untuk mengawininya. Dan Juwariyah pun menerima tawaran Nabi ini untuk menjadikannya sebagai istri. Maka semua tawanan perang dari suku Mustalik dibebaskan dengan cuma-cuma karena secara otomatis menjadi keluarga Nabi. Melihat peristiwa ini, semua suku Mustalik masuk Islam dan mereka menjadi orang yang beriman. Nah, pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Juwariyah ini menjadi suatu keberkahan bagi suku Mustalik dan keluarga Juwariyah sendiri, karena menjadi penyebab mereka bebas dari tahanan dan memeluk Islam. Akhirnya pernikahan Nabi bukanlah semata-mata hanya hasrat dan nafsu birahi, melainkan merupakan titah dari Allah secara langsung sebagai sarana dakwah Nabi untuk menjunjung tinggi syariat dan gerakan untuk memperjuangkan martabat serta hak-hak wanita pada masa saat itu. Kemudian bab yang terakhir yaitu hubungan politik poligami Rasulullah dengan Quran An-Nisa ayat 3 yang bunyinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, ayat ini mengandung beberapa perintah ya. Perintah nikah, terus batas maksimal istri dan keadilan. Yang pertama adalah perintah menikah. Nah, di sini apakah perintah menikah dalam ayat ini bersifat wajib atau tidak? Ada beberapa ulama yang memandang lahiriah redaksi tersebut, redaksi ayat, sehingga menyatakan wajib. Sementara Imam Syafi'i menyatakan tidak wajib, mengingat dalam Quran surat An-Nisa ayat 25 Allah menjelaskan bahwa bersabar untuk tidak menikah dalam kondisi tidak berkemampuan finansial atau lebih baik merupakan lebih baik daripada menikah. Nah, penjelasan Al-Quran seperti ini menunjukkan bahwa hukum asal nikah adalah tidak sunnah apalagi wajib. Kedua adalah berkaitan dengan batas maksimal istri yang boleh dinikahi. Ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa batas maksimal istri yang boleh dinikahi adalah 4 orang saja. Hal ini sesuai dengan beberapa riwayat hadis, ijma, dan pendekatan kebahasaan. Dan dari sisi hadis terdapat riwayat yang jelas membatasi jumlah istri, yaitu saat peristiwa keislaman Ghoilan bin Salamah as-Saqafi yang radhiyallahu an yang punya 10 istri, dan Al-Haris bin Qais radhiyallahu an yang mempunyai 8 istri.
Nah, yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah menyisakan 4 orang istri saja sebagaimana riwayat berikut. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Umar, sungguh Ghailan bin Salamah As-Saqafi masuk Islam di saat mempunyai 10 istri. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, pilihlah 4 orang dari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Haris bin Qais, Musaddad bin Umairah dan Wahab al-Asdi berkata, Al-Haris bin Qais berkata, aku masuk Islam saat mempunyai 8 istri. Lalu aku menyampaikan kepada Rasulullah dan beliau bersabda, pilihlah 4 orang dari mereka. Yang ketiga adalah berkaitan dengan keadilan. Merujuk pakar tafsir generasi tabi'in, Ad-Dohak dan ulama lainnya, maksud keadilan yang di sini adalah yang dikhawatirkan tidak terpenuhi dalam ayat adalah kecenderungan hati, kecintaan, ijma, muasyarah, dan pembagian waktu yang harus dilakukan oleh suami istri di antara para istrinya secara adil ketika memilih berpoligami. Jadi ketika memilih poligami, maka akan terjadi kekhawatiran terhadap ketidak terpenuhinya kecenderungan hati, kecintaan, jima, dan lain sebagainya itu. Kemudian karena itu, bila dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3, maka seorang lelaki hendaknya menikah dengan jumlah istri yang mampu dipenuhi keadilannya. Jika tidak mampu berbuat adil dalam berpoligami, maka dicukupkan atas dirinya hanya 1 istri saja. Sebab keadilan ini hukumnya adalah wajib. Jadi memilih yang hukumnya lebih kuat, yaitu wajib, memilih kemampuannya untuk bisa berbuat adil. Kemudian dalam bahasa lebih lugas, Ibnu Katsir menyatakan, bila dikhawatirkan poligami membuat seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil di antara para istrinya, maka hendaklah dia mencukupkan dirinya menikahi 1 orang istri saja. Nah, begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.